Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saudara-saudaraku semuanya? Semoga semua jemaah KKH, semua alumni KKH, pengurus KKH di beberapa daerah dan semua yang menyaksikan video ini senantiasa sehat ya. Senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam kondisi sehat, keluarga dimudahkan segala urusannya. Yang lagi sulit rezekinya, Allah mudahkan rezekinya, Allah berikan kemudahan rezeki dari mana saja. Yang punya utang bisa terbayar segera utang-utangnya, amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit, semoga Allah segerakan sehat ya, bisa sehat, bisa aktivitas kembali, bisa ibadah, ke masjid kembali ya, zikir, bisa bekerja, bisa sekolah, belajar, insyaallah. Baik, hari ini kita ingin bahas ada beberapa, kalau saya perhatikan ya, ada orang yang sedikit-sedikit ruqyah, ya kan? Ada yang sedikit-sedikit ruqyah. Jadi ketika sakit dikit ruqyah, ketika ada masalah sedikit ruqyah, ketika ada seperti ini kayaknya ada gangguan saya nih, ada mimpi buruk dikit, segera minta ruqyah. Lalu ada juga yang versusnya lain ya. Di satu sisi ada orang yang tidak mau sama sekali ruqyah. Jadi semuanya pakai logika. Jadi semuanya dilogikakan aja pokoknya. Oh ini, oh itulah ada kejadian suatu, udah wajar lah kayak gitu ya. Terus ada sakit, ya udah minum obat aja gitu. Jadi semuanya pokoknya pakai logika aja gitu. Nah, manakah yang lebih baik nih? Ya kalau sakit ya udah ke dokter aja, ke dokter gitu. Jadi nggak usah ruqyah. Mimpi buruk ya udah nggak usah ruqyah. Apa-apa itu mah bunga tidur gitu ya. Nah, yang satu sisi mengalami rep-rep, ketindihan atau mimpi buruk, langsung segera ingin minta ruqyah. Maka jawaban yang terbaik itu berada di tengah-tengah ya. Jadi yang terbaik itu bukan di sisi yang tadi sedikit-sedikit ruqyah, atau yang sama sekali tidak ruqyah. Jadi menolak benar semua segala jenis bantuan ruqyah. Nah, ini dua sisi ini tidak baik ya. Kalau menurut saya tidak baik. Jadi kalau menurut saya, pendapat saya berada di tengah-tengah yang bagus. Jadi kalau kita sakit, maka sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, ketika tubuh kita ada yang sakit, maka peganglah gitu ya. Kalau kepala kita pusing, pegang kepalanya. Pegang kepalanya, lalu ucapkanlah Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali, lalu membaca A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir 7 kali dibaca ya, meminta kepada Allah kesembuhan ya. Bahkan juga kalau kita sakit dan tidak mampu untuk ruqyah sendiri, minta ruqyah gitu. Jadi tengah-tengahnya di mana? Tengah-tengahnya pertama, kenapa ngambil tengah-tengah? Belajar ruqyah mandiri. Jadi yang paling utama belajar ruqyah mandiri. Seperti tadi, sebagian sakit ditempel, lalu membaca bismillah, membaca doa yang diajarkan Nabi 7 kali, dan ada doa-doa lain juga ya. Dan sudah saya post sebenarnya di Telegram, channel WhatsApp. Bagi yang belum dapat broadcast saya, silakan gabung di channel WhatsApp atau channel Telegram saya. Namanya Quantum Quranic Healing, cari aja ya. Nah, perlu juga kita berkonsultasi ke medis gitu. Jadi ruqyah berjalan, medis juga berjalan. Dan medis ini ada dua nih. Ada medis kedokteran modern, yaitu rumah sakit, kedokteran modern, atau medis tradisional. Medis tradisional itu dengan herbal, ya, dengan minum rimpang-rimpangan tuh ya, dengan bekam, akupunktur, alfasdu ya, atau ada totok punggung juga. Banyak pengobatan lain asalkan tidak mengganggu akidah ya, selama itu terbukti ilmiah dan tidak mengganggu akidah kita, maka insya Allah aman. Jangan meninggalkan ruqyah. Jadi ruqyah dijalankan, medis juga dijalankan.
beriringan jalannya. Jadi ini dalam bentuk untuk memaksimalkan ikhtiar kita, tawakal kita kepada Allah. Karena Islam mengajarkan itu. Islam mengajarkan kita meruqyah mandiri dan juga mengajarkan kita untuk melakukan pengobatan dengan bekam, dengan herbal ya. Jadi yang paling baik kita jalankan ruqyah dan jalankan juga pengobatan medis apabila memang dirasa ada penyakit medis, lambung, dada bergetar, jantung, detak jantung, kepala pusing, kan ini sifatnya ada fisik yang sakit, berarti ada kemungkinan medis, maka perlu berobat medis. Tapi boleh juga kita ruqyah ya, awali dengan ruqyah mandiri. Setelah dilakukan barangkali 3 hari kita lakukan ruqyah mandiri, medis pun kita mungkin berusaha sendiri dengan konsumsi herbal, atau kita beli oleh yang suka obat ya, kedokteran modern sukanya obat, minum obat yang ada di warung misalnya, kan biasa begitu. Gak apa-apa, silakan. Oh ternyata setelah 3 hari nggak sembuh nih, maka alangkah indahnya, alangkah baiknya berkonsultasi. Gangguannya masih ada, contohnya mimpi buruk masih ada, terus lagi ditambah mungkin ada rep-rep ya, mimpi buruknya setiap hari, rep-rep tuh ketindihan ya, setiap hari atau beberapa kali dalam 1 bulan, lalu seperti melihat penampakan. Nah apabila ada ciri-ciri gangguan jin ini, sudah lakukan ruqyah mandiri 3 hari, terus juga ada fisik yang sakit, udah coba untuk minum herbal atau obat, nggak sembuh, maka konsultasi ke peruqyah, datang ke peruqyah, nanti akan dilakukan diagnosa, jadi kepada ahlinya ya, datang ke peruqyah. Dan kalau ada medisnya boleh datang ke dokter, berobat ya. Barangkali perlu dicek ada sakit yang lain, ternyata itu hanya simptom ya, jadi hanya gejala pusing, tapi sumbernya mungkin bukan di situ, apa di tulang leher sini, atau di masalahnya di GERD gitu ya, asam lambung. Jadi macam-macam, boleh berobat ke dokter. Lalu bagaimana orang yang berpendapat tidak mau minta ruqyah, sedangkan dia butuh di ruqyah? Maka antum tidak mau minta ruqyah langsung, maka saya sarankan antum, kalau antum punya pasangan hidup, maka pasangan hidupnya minta, suaminya, istrinya yang datang ke peruqyah atau telepon WhatsApp ke peruqyah, minta tolong dong pasangan hidup saya, istri saya, suami saya butuh di ruqyah. Nah nanti bikin janji, jadi pasangan hidupnya yang sehat itu yang minta, antum nggak minta langsung kan, berarti ke peruqyah. Jadi antum tidak terkena dalil tentang tidak boleh meminta ruqyah. Ini bagi yang tidak mau ya, bagi yang berpendapat bahwa tidak, jangan meminta ruqyah, nanti tidak masuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab ya, misalnya di situ. Maka minta pasangannya, kalau nggak punya pasangan hidup, minta temannya, orang tuanya, kenalannya, agar bikin janji dengan peruqyah, lalu nanti datang untuk diruqyah. Tapi bagi yang tidak mempermasalahkan, karena ini perbedaan pendapat besar, tidak mempermasalahkan minta ruqyah, karena ruqyah syariah itu boleh. Menurut Ustaz Khalid Basalamah juga minta ruqyah, kalau ruqyah itu syar'i maka tidak apa-apa, maka langsung minta ke peruqyah. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga ini materi bermanfaat ya. Jadi jangan juga kita sedikit-sedikit minta ruqyah, atau akhirnya juga sedikit-sedikit datang ke dokter. Itu juga mengganggu sebenarnya, mengganggu akidah ya. Sedikit-sedikit datang ke peruqyah berarti bertawakal kepada peruqyah, sedikit-sedikit ke dokter berarti tawakal ke dokter atau ke rumah sakit, kan bermasalah juga. Jadi yang paling bagus coba mandiri dulu, analisa dulu, maksimal 3 hari, jangan terlalu lama. 3 hari lakukan ruqyah mandiri, ngobatin sendiri dengan pola makan, dengan berpuasa barangkali, atau makan makanan sehat, atau herbal, atau minum obat. 3 hari maksimal. Kalau masih ada gangguan, masih ada sakit, maka harus datang ke ahlinya, datang ke peruqyah syariah, atau juga datang ke dokter. Jadi beriringan, ruqyah juga, dokter juga, atau herbalis, atau akupunktur, atau bekam ya, beriringan antara ruqyah syariah bersinergi dengan pengobatan medis ya. Jadi begitu saudaraku semua, kita tidak bertentangan ya, tidak bertentangan. Jadi peruqyah itu tidak bertentangan dengan
pengobatan medis, justru saling bersinergi, itu yang paling bagus. Karena berdasarkan pengalaman saya, banyak juga pasien yang terkena gangguan jin, terkena sihir itu, atau terkena penyakit ain, ataupun ada penyakit hati yang menimbulkan psikis, dia juga berpengaruh kepada medis. Kalau sudah jangka panjang berpengaruh pada medis, sehingga fisiknya sakit, sehingga fisiknya harus juga diobati ya. Nah, bagaimana mengobatinya? Tadi ada dua kedokteran, mau medis modern atau medis tradisional. Tinggal pilih. Kalau saya suka semuanya, cuman kebetulan saya lebih mengutamakan herbal ya, herbal. Bukannya menolak kedokteran modern ya, tapi herbal dulu. Nanti kalau sekiranya tidak bisa, boleh silakan obat, silakan. Tapi saya rasa pola makan dan herbal itu bagus ya. Insya Allah itu bagus untuk kesehatan kita. Saya sudah buktikan ke diri saya sendiri, keluarga, dan insya Allah banyak pasien juga saya bimbing dengan cara ruqyah, lalu dengan herbal, dengan pengobatan tradisional, insya Allah bisa sehat. Baik Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat untuk semua. Dan doakan saya ya, semoga bisa bikin video terus. Terus kira-kira ada tema apa nih yang bagus untuk dibahas? Silakan tulis di komen bawah. Insya Allah ini akan diposting di YouTube dan medsos lainnya. Bagi yang ingin mendapatkan broadcast, saya ada di channel Quantum Quranic Healing Telegram, channel Quantum Quranic Healing WhatsApp. Kalau di YouTube Tono Esfandiar, TikTok Tono Esfandiar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.